Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya kelas 4, silahkan kalian buka buku penanya halaman 108. Nah, kita akan membahas materi halaman 108. Di situ kalian bisa lihat ada gambar sebuah poster hemat energi. Nah, sebelumnya kalian telah mengenal teks petunjuk. Nah, teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster itu apa, anak-anak? Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. 1. Poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Nah, 3. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat poster. Seperti poster yang kalian lihat, ya, itu ada gambar lampu yang dipegang dengan kedua tangan. Yang di dalam lampunya itu ada gambar pohon. Ya, ada pohon ya. Ya, tulisannya singkat. Selamatkan lingkungan kita. Selamatkan lingkungan kita. Ada kata-katanya, ayo hemat energi. Kalau bukan kamu yang merawat, siapa lagi? Nah, ada 2 pesan di dalam poster itu. Apa saja? Yang pertama, kita diingatkan dari poster itu, yang pertama adalah untuk menyelamatkan lingkungan kita. Dan ajakan, ayo hemat energi. Energi apa, anak-anak? Energi listrik. Gambarnya adalah lampu ya. Poster itu gambarnya adalah lampu. Nah, itu adalah contoh dari sebuah poster. Nah, kali ini Ustadz tidak menyuruh kalian untuk membuat poster. Nah, Ustadz tampilkan beberapa poster di layar kaca ya, selain yang ada di gambar. Nah, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Kalian bisa saksikan di layar HP kalian beberapa contoh poster yang Ustadz sajikan. Nah, setelah kalian mendalami sebuah poster, mari anak-anakku kita lanjutkan lagi pada halaman 111 buku penanya ya. Kalian dibuka halaman 111. Di situ ada pola irama dan ketukan. Irama itu apa, anak-anak? Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola tersebut berbentuk dari nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi nada dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam lagu umumnya 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Nah, contohnya yang nomor 1 yaitu birama 2. Birama 2 ini memiliki 2 atau 2/4 hitungan. Contohnya itu mi, sol, mi, re. Nah, 1, 2, mi, sol, 1, 2, mi, re, 3, 4. Nah, antar biramanya dibatasi oleh sebuah garis ya. Nah, garis awal sebelum angka 3, kemudian ditutup setelah angka 5, kemudian ditutup lagi setelah angka 2. Itu adalah berisi 2 not ya, setiap untuk birama 2. Nah, sedangkan untuk birama 3 itu memiliki 3 atau 3/4 hitungan. Contohnya 177 garis 176, atau kita baca do si si do si la. Itu adalah berisi 3 birama. Nah, yang ketiga anak-anakku yaitu birama 4, memiliki 4 atau 4/4 hitungan. Contohnya sol, mi, fa, sol. Sol, mi, fa, sol. Itu ya. Kemudian mi, do, do, si. Itu juga contoh dari birama 4 ya. Nah, jadi 5, 3, 4, 5 baru dikasih garis penutup. Nah,
bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan juga eksternal anak-anak ya. Bunyi internal ini dapat dihasilkan dari tubuh kita internal, yaitu bertepuk tangan misalnya, menepuk paha dan mengentakkan kaki ke lantai. Nah, contohnya ada lagu ya yang siapa yang suka hati tepuk tangan, siapa yang suka hati tepuk tangan. Itu adalah bunyi internal dari tubuh kita. Atau kita bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kemudian bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik. Misalnya jika kita akan mengiringi lagu dengan tepuk tangan, lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. Nah, artinya seperti ini, ada yang internal, ada eksternal. Kalau internal itu adalah dari diri kita, kalau eksternal dari alat musik seperti drum, gitar, kemudian alat musik gong, seruling, kemudian pianika dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada bernyanyi sambil bertepuk tangan. Biasanya yang kita lakukan misalnya lagu ulang tahun ya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Itu biasanya dilakukan dengan tepuk tangan ya. Iya betul. Nah, satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketukan. Nah, satu ketukan, satu ketuk, dua ketuk, tiga ketuk dan empat ketuk. Biasanya seperti itu. Misalnya lagu ulang tahun yang sering kita dengarkan ya. Istilahnya kita nyanyikan dengan cara bertepuk tangan. Kemudian kita melanjutkan anakku, halaman 112 itu ada lagu menyanyikan pola irama dan ketukan. Nah, Ustadz ingin kalian menyanyikannya di rumah ya, bersama orang tua kalian. Nah, kalian juga bisa cari dan men-scroll di YouTube ya, lagu Desaku Yang Kucinta. Kira-kira lagunya seperti ini akan Ustadz contohkan sedikit ya. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, itu coba kalian nyanyikan di rumah ya bersama orang tua. Nah, nada dari lagu Desaku Yang Kucinta ini masih ingatkah kalian? Temponya menggunakan tempo apa? Lambat, sedang atau cepat? Ya, menggunakan tempo lambat ya, atau largo. Baik, itu anak-anak tentang lagu Desaku Yang Kucinta yang diciptakan oleh El Manik ya, yang berisi tentang kecintaan kita kepada desa. Artinya ketika kelak kita sudah besar, misalnya kita tidak lagi tinggal di desa yang sekarang kita tempati, tetapi kita akan selalu rindu, selalu mencintai desa kita. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya ini ada materi tentang pemanfaatan sumber daya alam ya, halaman 113. Di sini ada, selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Yang pertama, nomor 1 anak-anak, contohnya adalah pertanian padi. Nah, sumber daya alam atau SDA disingkat sumber daya alam ya, ingat ya, SDA. Nah, pertanian padi ini membutuhkan satu matahari ya, matahari untuk berfotosintesis ya oleh padi. Kemudian air, kemudian tanah, kemudian udara, kemudian kotoran hewan, kemudian kerbau. Nah, ini adalah yang diperlukan sumber daya alam untuk kegiatan padi. Nah, matahari tadi ya untuk
pertumbuhan tanaman padi. Selain itu juga bisa untuk pembangkit listrik dan menerangi lingkungan. Air untuk mengairi lahan pertanian. Tanah media tanamnya. Udara sumber karbon dioksida. Ingat, tanaman anak-anak kalau siang hari, pagi hari sampai sore hari itu menghirup ya karbon dioksida atau udara kotor. Nanti akan mengeluarkan oksigen atau udara bersih. Kebalikan dengan manusia. Nah, manusia menghirup udara bersih yaitu oksigen dan mengeluarkan udara kotor yaitu karbon dioksida atau CO2. Nah, kebalikan dengan tanaman ya. Maka anak-anakku, ketika pagi hari anak-anak cobalah berada di tempat-tempat yang rindang, yang banyak pohonnya, ya, maka di sana anak-anak akan menemukan udara yang sangat segar. Nah, ya kan? Kenapa? Karena ketika pagi hari kita dekat atau berada di pohon-pohon yang besar, pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Nah, sehingga kita akan merasa sangat segar. Nah, tetapi untuk pohon itu ketika malam, ya, ketika malam itu menghirup oksigen atau menghirup udara bersih dan mengeluarkan karbon dioksida atau udara kotor. Nah, kebalikan ya kalau pohon ya. Maka anak-anakku, ketika malam hari janganlah kalian berada di pohon-pohon yang besar. Ketika kita berada di pohon-pohon yang besar, bisa saja itu mengakibatkan kita akan mengalami pingsan. Kenapa pingsan? Karena kita berebut udara bersih dengan pohon yang sangat besar. Nah, pohon itu menghirup udaranya melewat apa? Kalau kita lewat hidung, maka tanaman atau pohon yang besar itu menghirup udaranya melalui daun dan juga melalui pori-pori yang ada di pohon. Nah, itu tentang tambahan materi dari saya tentang pohon tadi ya. Selanjutnya kotoran hewan sebagai pupuk tanaman anak-anak ya, pupuk tanaman. Kemudian kerbau dimanfaatkan untuk makanan, kemudian tenaganya ya untuk membajak sawah ya. Kemudian yang nomor 2, pembuatan ikan asin. Nah, ini sumber daya alamnya kayu, garam, panas matahari. Jadi ikan laut itu ya yang ditangkap oleh nelayan itu walaupun hidup di tempat yang asin tetapi rasa ikannya tidak asin anak-anak ya. Nah, kalau kalian makan ikan hasil mancing dari laut kan rasanya tidak asin ya. Iya, tidak asin. Nah, diolah menjadi ikan asin yaitu dengan cara diberi garam ya. Ikan laut diberi garam, kemudian dijemur di terik matahari beberapa hari sampai menjadi ikan asin ya. Dikasih garam untuk apa anak-anak? Untuk mengawetkan ikan asin agar tidak bau dan juga menggunakan panas matahari ya. Kayunya untuk apa? Untuk anyaman tempat pengeringan ikan. Kalau kalian ingin lihat berada di daerah ya pesisir pantai ya, pesisir pantai Panjang, kemudian pantai Batang itu ada. Silahkan bisa pas jalan-jalan ke sana bisa melihatnya ya. Nah, kemudian pembuatan pakaian, sini ada kapas, logam, plastik. Nah, ini kapas ini sebagai bahan kain dan benang. Kemudian logam, bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting dan meja jahit. Plastik, bahan baku pembuatan kancing. Nah, untuk pembuatan pakaian yang kita pakai ini anak-anak ya, itu adalah berasal awalnya dari kapas, tanaman kapas ya, atau kapuk atau randu ya. Kapas diolah menjadi benang, kemudian dari benang itu diolah menjadi kain ya, dari kain dilakukan finishing atau pewarnaan. Nah, Ustadz punya pengalaman dulu karena Ustadz itu sekolahnya di STM Pembangunan, STM Stek, itu dulu Ustadz kelas 3 SMA STM itu membuat kain sarung sendiri dari awal mula benang. Jadi dari kapas diolah menjadi sebuah benang. Nah, kemudian dari ratusan benang itu dijadikan sebuah kain dan dari kain itu dilakukan oleh finishing atau pewarnaan. Nah, kemudian setelah diwarna dijahit ya, kemudian diberi logam atau baju, kancing baju dan sebagainya. Kemudian yang nomor 4 transportasi itu logam minyak bumi. Nah, logam ini bahan pembuatan alat transportasi anak-anak ya, seperti truk, kemudian truk-truk besar, alat-alat besar ya untuk dari logam. Kemudian minyak bumi ini adalah bahan utama pembuatan bahan bakar. Minyak bumi ini bisa diolah menjadi pertamak, pertalit, kemudian
Kalau dulu ada solar ya, itu adalah berasal dari minyak bumi. Kemudian pembuatan patung. Nah, ini adalah tanah, kayu atau batu, bahan baku pembuatan patung. Kemudian besi atau baja juga bisa dibahat untuk membuat patung. Nah, tapi untuk kita alangkah baiknya misalnya kita suka memahat lebih baik yang bermotif misalnya bunga ya, kemudian daun-daun, sehingga lebih indah lah daripada kita memiliki patung berbentuk manusia atau hewan. Itu lebih baik tidak usah, lebih baik ya, lebih baik seperti ada loh kota yang terkenal dengan kota ukir. Kalian tahu enggak kota ukir itu di mana? Nah, ya kalau kalian tahu tulis di kolom komentar ya. Nah, tidak akan Ustadz kasih tahu. Kota Ukir di Jawa Tengah itu anak-anak, tempat kelahiran Ibu Kartini di sana ya. Ibu kita Kartini, putri sejati. Nah, itu berasal dari sana, kota Ukir ya. Baik anak-anakku semuanya, yang terakhir adalah kalian halaman 116. Kalian mengampanyekan isi poster. Nah, poster ini sebaiknya kita kampanyekan agar banyak yang membaca isi dari sebuah poster. Cara mengampanyekannya ada 3 langkah di sini ya, halaman 115. 1. Pahami isi poster dengan baik. 2. Bicarakan isi poster dengan jelas. 3. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Nah, ini adalah cara mengampanyekan isi sebuah poster anak-anakku semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bersikaplah tenang, percaya diri dan berbicara dengan suara yang nyaring. Nanti kalau kita sudah masuk kembali, kita akan coba untuk presentasi ya anak-anak ya. Baik anak-anakku, yang terakhir adalah PKN. Masih ada ini, kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban, halaman 116. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi, seperti kewajiban menghemat energi. Kita harus bekerja sama menghemat energi demi generasi selanjutnya. Kita juga memiliki hak bekerja sama dalam pemanfaatan sumber energi, seperti kerjasama menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Nah, anak-anakku semuanya, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, untuk menghemat energi agar terutama listrik, minyak bumi, energi-energi yang tidak dapat diperbaharui, mari kita hemat agar nanti anak cucu kita masih bisa menggunakannya ya. Misalnya solar, kemudian pertamak, pertalit, mari kita hemat. Kalau kita tidak perlu, kita tidak usah menggunakan sepeda motor. Karena apa? Kalau habis ya, motornya pabrik-pabrik membuat motor semakin banyak, tetapi tidak ada bensinnya, kan tidak bisa jalan juga. Nah, itu saja pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangnya bisa dilengkapi di komentar. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.